Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime Mob Psycho 100 season pertama. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Di suatu hari ada orang yang bernama Reigen Arataka. Dia pemilik jasa pengusir roh-roh jahat. Kebetulan dia ada klien yang pengen ngusir roh jahat tersebut. Dia menawarkan beberapa paket kepadanya. Pacarnya klien kagak percaya sama gituan. Si Reigen mencoba membuktikannya. Mereka berjalan menuju ke tempat yang klien maksud. Tapi itu cowok masih belum percaya sama gituan. Tak lama dia merasakan aura aneh dan melihat. Reigen bergegas melemparkannya dengan garam. Tapi roh itu kagak menghilang. Terus dia menelepon anak didiknya. Dia adalah Kageyama Shigeo, atau disebut dengan nama Mob Reigen. Menyuruhnya untuk ke tempat itu. Pas sampai di sana tuh roh nganggap enteng. Alhasil dia mempunyai ilmu psikis. Dia adalah tokoh utama dari anime ini. Setelah itu Mob dibayar cuma 300 yen aja. Tapi si Reigen bakal membantu supaya kekuatannya itu tidak melukainya sendiri. Sepulangnya dari sana, si Mob makan sama keluarganya. Dia memiliki adik yang bernama Ritsu. Keesokan harinya ketika di sekolah, Mob melihat perempuan yang dia suka. Dia adalah Tsubomi. Tapi si Mob sangat payah dalam hal pengetahuan dan juga olahraganya. Sepulangnya dari sekolah, si Mob ditelepon untuk bertemu Reigen. Dia mengajak untuk mengusir roh di terowongan. Yang konon banyak roh jahat di sana, bekas ada orang yang kecelakaan di situ. Pas nyampe sana, Reigen udah percaya diri aja nih, tapi Mob malah lihat semut. Alhasil kini serius, lalu mereka berdua masuk ke terowongan itu. Mob udah merasakan aura-aura negatif. Sampai dia merasakan dikelilingi oleh banyak roh. Alhasil tak pikir panjang, langsung dibasmi. Reigen udah pengen cepat-cepat pulang, tapi di depannya ada bos roh terowongan itu. Roh itu direndahkan oleh Reigen yang membuat dia marah. Reigen mau diserang, tapi untungnya mau memberikan kekuatannya kepada Reigen. Reigen auto memakai pukulan supernya, tapi kagak terasa, tak lama langsung jadi kecil. Ternyata bos roh itu diperintahkan buat menakut-nakuti orang yang ke situ. Ada leluhur yang menjaga terowongan ini lebih lama. Bos roh biru mengalami kecelakaan gara-gara pisang. Alhasil Mob penasaran dengan bos itu. Pas maju ke depan, muncullah roh yang sangat besar dan langsung makan si Mob. Tapi Mob bisa mengatasinya dengan mudah. Sesudah mengalahkan roh itu, Mob memberikan foto kenangan si roh biru itu. Keesokannya Reigen dapat klien. Katanya kasusnya sangat mudah. Dia terlalu banyak ngeklik video ngeres. Alhasil bahunya jadi agak berat. Reigen mencoba menyembuhkannya dengan pijitan andalannya. Dan si klien puas sama penanganannya dan akan kembali lagi ke situ. Setelah itu Mob dan Reigen makan. Mob memikirkan sesuatu kenapa dia tidak kepikiran untuk mengikuti sesuatu di sekolahnya. Di sisi lain, klub telepati dapat masalah anggotanya ada yang keluar. Tak lama datang wakil ketua OSIS yang datang dan akan dibubarkan klub itu. Klub itu dikasih kesempatan 2 hari buat cari anggota yang baru. Keesokannya klub itu mulai mencari anggota untuk klubnya itu. Setelah cari kemana-mana, sampai jadi zombie pun gak ada yang tertarik sama klub itu. Tapi ada salah satu anggota yang merekomendasikan seseorang dan orang itu adalah Mob. Secara Mob itu orangnya pemalas. Mob dengan cepatnya menolak. Terus Mob menelepon si Reigen kalau dia bakalan telat karena dia mau daftar jadi anggota klub telepati. Tapi Reigen menolak dan menyuruhnya buat pulang aja. Tapi ketua klub auto adu mulut sama Reigen. Alhasil si ketua jadi nangis, tapi bohongan. Mob mencoba buat ngertiin si cewek itu, tapi Reigen tetap tidak setuju. Sampai akhirnya Mob pulang dan akan menampung keputusannya itu. Terus mereka berdua dapat job di sekolah khusus wanita. Jadinya mereka nyamar jadi cewek. Tapi penyamaran Reigen diketahui. Beda lagi sama Mob. Mob bergegas masuk ke dalam. Terus dia ketemuan di atap sekolah, tapi Mob malah salah yang membuat dia kena marah. Tak lama para klien muncul. Pada awalnya mereka meragukan si Mob itu. Lalu Mob mulai berjalan ke tempat aura roh itu. Dirasakan sampai akhirnya Mob menjebaknya di klub basket. Tak lama benar saja ada roh monster aroma di situ. Dia sangat marah. Mob dengan santainya melawan itu monster.
Sampai akhirnya dia dikagumi oleh wanita yang ada di situ. Terus monster itu mengungkapkan sesuatu kalau dia sama seperti mob yang tak bisa dekat dengan cewek. Setelah dia mati, dia baru bisa dekat sama cewek-cewek. Mob memikirkan perkataan monster itu. Sampai keesokan harinya, mob ditawarkan untuk terakhir kalinya. Tak lama ada wakil ketua OSIS datang. Karena tempatnya mau dipakai oleh klub kebugaran. Mob sendiri belum yakin akan gabung sama klub telepati sampai dia dibuat bingung. Sebenarnya tujuan dia satu, yaitu biar bisa dekat dengan Tsubomi. Dari dulu dia payah banget. Sampai Tsubomi tidak melirik kepadanya. Sampai akhirnya mau memutuskan buat gabung klub. Tapi klub kebugaran. Kekuatan psikis tidak akan menarik perhatian cewek. Ikutan klub itu adalah harapannya, tapi dia malah kecapean, lalu kenok. Lalu mob dibawa ke ruangan klub, ternyata ruangannya disatukan sama klub telepati. Lalu mob ditanyain kenapa mengikuti klub kebugaran kalau kagak kuat. Dia kepuja fisik yang kuat, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan psikisnya itu. Klub telepati tercengang melihat kemampuan psikis si mob. Lalu Kurata punya cita-cita pengen bisa lihat makhluk halus untuk dicoba-coba tapi kagak ngaruh. Tapi mob tidak mau. Kurata menyadari kalau mob pengen jadi terkenal. Kurata ngomong bisa saja dengan kekuatannya itu para perempuan akan mendekatinya. Pas ditanyain ke Raigen, dia juga menyadari kalau mob lagi ngincar seorang cewek jadi wajar aja. Pas mau berjalan pulang, dia ketemu dengan cewek memakai topeng. Dia juga tahu permasalahan si mob. Dia menawarkan supaya bisa jadi terkenal, alhasil dia ikut. Ternyata mob dibawa ke tempat kepercayaan. Ketawa terbahak-bahak yang didirikan bulan lalu. Pas sampai sana banyak pengikutnya di situ dan juga ada 2 orang yang mau daftar, terutama Mejato temannya si mob. Tak lama si pendiri atau lesung pipi itu datang. Terus mob dan yang satunya dilakukan topeng, tapi si Mejato kagak karena dia menyadari kalau ada yang aneh. Pas buka topengnya, laki-laki itu jadi tertawa terbahak-bahak. Mejato berusaha buat pergi tapi dia malah dipakaikan topeng itu. Alhasil dia pun jadi tertawa kagak jelas. Beda dengan mob yang sama sekali tidak terpengaruh. Pas mob mau pergi, si lesung pipi itu menjaganya supaya rencana dia tidak gagal. Lalu dia menantang mob buat adu duel tahan tawa. Sudah 3 kali mob selalu menang. Pas mau pulang lesung pipi menantangnya. Dia curang menambahkannya susunya dengan bahan lain. Alhasil mob kalah dan buat dia marah. Alhasil dia menyadarkan semua orang. Tapi itu bos malah mengembalikannya lagi. Setelah itu mob terus dipaksa untuk bisa tertawa. Dibantu oleh pengikutnya pun kagak mempan. Sampai akhirnya mob dijulidin yang membuat emosi mob meningkat. Ternyata dia adalah roh monster mob. Langsung dinaikin banyak orang sampai akhirnya emosi dia 100% dan mengamuk. Mob dengan gampangnya melawan roh tersebut dan mengalahkannya dengan 2 jari saja. Dan akhirnya mob kembali ke si Reigen. Secara tidak langsung mob udah ngebantu orang lain dengan kekuatan psikisnya. Di sisi lain orang-orang yang udah terpengaruh pengen cari si mob yang udah nolongin mereka. Singkat cerita, jagoan SMP Garam dan SMP Cuka Hitam duel. SMP Cuka Hitam kalah. Tapi setelah kedatangan bosnya yang bernama Teru, berandalan Garam kalah. Sepertinya Teru memiliki kekuatan psikis. Bangun tidur, mob dikaitkan dengan roh lesung pipi. Kemarin dia langsung membantinya, mau membasminya, namun roh itu berjanji gak bakalan jahat lagi. Akhirnya mob kagak bunuh itu roh. Roh itu terus membututi si mob ke sekolahan. Di sisi lain, Ritsu diajak bicara oleh Majeto tentang si mob secara dia ikutan klub jurnalistik. Di sisi lain, Reigen dapat job untuk menghapus foto yang ada makhluk halusnya. Dia bisa menyelesaikannya dengan gampang. Di situ juga ada mob, dia meminta saran untuk roh yang lagi mengikutinya mau diapain. Kata dia terserah, akhirnya roh itu selamat. Roh itu merasa kalau mob dimanfaatkan oleh si Reigen. Di sisi lain, Ritsu bercerita tentang kekuatan psikisnya si mob kepada Mejato. Mejato ada ide bagus kalau kekuatan itu bisa dipertontonkan. Tapi adiknya itu menolak keras dan memilih buat pulang. Sampai rumah dia kepikiran hal itu. Keesokan harinya Ritsu mengajak berangkat sekolah bareng, terus dia menanyakan kekuatan si mob yang jarang dipertontonkan kepada orang lain. Mob udah ngerti kalau kagak ada gunanya menggunakan itu. Mob malah iri sama Ritsu yang hampir semuanya bisa kagak kayak si mob.
yang kesusahan dalam hal apapun. Setelah itu, para berandalan yang kemarin ribut mereka datang ke klub kebugaran. Lalu berandalan itu meminta bantuan untuk melawan para berandalan SMA Cuka Hitam. Tapi mereka menolak karena tujuan klub mereka bukan buat begituan. Alhasil ada yang gak terima. Setelah melihat orang-orang itu pada kuat, ketua geng itu mau berusaha supaya bisa membantunya. Terlihat bos berandalan itu sedang merencanakan sesuatu, tapi anak buahnya malah meragukan itu. Alhasil, di sisi lain Mob dapat surat dari seseorang. Dia mengajak untuk ketemuan di Taman Angklek. Dia auto bahagia, tapi kemungkinan itu palsu. Di sisi lain juga berandalan SMP Cuka Hitam dapat pesan juga untuk bertemu di taman yang sama. Ternyata itu rencananya si bos berandalan itu. Saking bahagianya Mob sampai datang ke taman itu. Alhasil yang datang bukan cewek melainkan para berandalan itu. Klub kebugaran pun ikutan dapat surat kalau Mob lagi diculik oleh berandalan SMP Cuka Hitam. Mereka bergegas ke sana. Di sisi lain, si Teru lagi asik-asikan pacaran, sedangkan anak buahnya lagi nyandra si Mob di sana. Tapi Mob nampak tenang, dia kagak mau menggunakan kekuatannya itu. Tak lama datang para anggota klub kebugaran. Kubu Cuka Hitam udah ngerti kalau itu adalah jebakan yang dibuat oleh berandalan SMA Garam. Pas mereka mau pulang, kubu Cuka Hitam malah menyerangnya. Alhasil terbungkam semuanya sampai akhirnya Teru datang. Lalu menghajar anak buahnya yang kagak guna. Terus si bos juga muncul. Tak pikir panjang si Teru langsung membungkam para anggota bertubuh kekar itu dan juga bos berandalannya. Sudah terbukti dia mempunyai kekuatan psikis sampai tersisa cuma Mob. Mob langsung memperlihatkan kalau dia juga punya kekuatan psikis. Sekian dari video kali ini. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.